Nah, jadi secara umum semua yang bernyawa itu akan mengalami kematian. Secara akal memang demikian, dan nas juga menyebutkan demikian. Secara akal, karena kita mengetahui bahwa setiap sesuatu yang berpermulaan, yang adanya itu berpermulaan, maka adanya juga akan berpenghabisan dengan kematian. Itu secara akal. Salatullah, salamullah, alal hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada nazam yang ke-88, muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa wajibun imanuna bil mauti wa yaqbidur ruha rasulul mauti. Wa wajibun lan wajib apa imanuna imane kita bil mauti kelawan mati, wa yaqbidu lan nyabut arruha ing ruh sapa rasulul mauti malaikat kang diutus nyabut nyawa, wa mayyitun lan utawi wong kang mati iku bi umrihi kelawan umure mayit, man rupane wong yuktalu kang den pateni sapa man, wa ghairu hadza lan utawi sakliyane iki iku batilun batil la yuqbalu ora den trima apa hadza. Hadirin hadirat rahimakumullah, di antara hal yang wajib untuk kita benarkan, wajib untuk kita imani adalah adanya kematian. Bahwa mati itu adalah hak, bahwa kematian itu pasti adanya. Bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi pada setiap orang yang bernyawa. Setiap orang yang memiliki nyawa, baik itu manusia maupun selain manusia, seperti para malaikat, seperti binatang, mereka pasti akan merasakan kematian. Kecuali makhluk-makhluk tertentu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk abadi. Nah, jadi secara umum semua yang bernyawa itu akan mengalami kematian. Secara akal memang demikian, dan nas juga menyebutkan demikian. Secara akal, karena kita mengetahui bahwa setiap sesuatu yang berpermulaan, yang adanya itu berpermulaan, maka adanya juga akan berpenghabisan dengan kematian. Itu secara akal. Nah, secara nas dalam Al-Quran maupun hadis juga disebutkan bahwa kematian itu sesuatu yang pasti terjadi, sesuatu yang pasti adanya, dan wajib bagi kita beriman bahwa kematian itu pasti ada. Di samping bahwa kita sudah menyaksikan kematian itu terjadi. Kematian itu terjadi kepada siapa saja, baik itu orang yang sehat maupun pada orang yang mati, pada orang yang sakit. Ada orang yang sakit bertahun-tahun kemudian dia mati. Ada orang yang nggak sakit
tiba-tiba mati. Ada orang kaya mati, ada orang miskin mati. Ada pejabat yang mati, ada rakyat biasa yang juga mati. Ada orang tua mati, ada anak-anak juga mati. Bahkan ada yang baru lahir kemudian langsung mati. Tetapi kita juga melihat ada orang yang sangat tua renta, gak mati-mati, tetapi ujungnya juga mati. Ada dokter yang biasa mengobati orang sakit juga mati. Ada orang yang sering di rumah sakit juga mati. Semuanya mengalami kematian yang itu menunjukkan bahwa al-mautu haqqun, bahwa kematian itu betul-betul sesuatu yang ada. Bukan sesuatu yang khayalan lagi, bukan sesuatu yang kira-kira ada apa enggak, sesuatu yang diragukan keberadaannya. Tetapi telah terbukti berdasarkan nas, telah terbukti berdasarkan akal, dan telah terbukti berdasarkan fakta bahwa kematian itu sesuatu yang ada. Maka kalau ada seseorang yang mengingkari adanya kematian dengan mengatakan mati itu enggak ada, itu sebodoh-bodohnya orang. Bagaimana dia bisa mengatakan kematian enggak ada, sementara bukti sudah ada di hadapan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari nas Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Siapapun itu akan merasakan kematian, termasuk kita yang hadir di sini, maupun yang nggak hadir di sini, maupun yang di rumah, semuanya akan merasakan kematian. Saya akan merasakan kematian, kalian semuanya, setiap kalian, masing-masing kalian pada akhirnya nanti akan merasakan kematian. Itu sesuatu hal yang pasti. Yang tidak pasti adalah waktunya. Bukan tidak pasti, sebenarnya sudah pasti dan sudah dipastikan oleh Allah. Hanya saja kita tidak mengetahui kapan waktunya, sehingga seakan-akan tidak pasti kapan. Apakah besok, apakah minggu depan, apakah bulan depan, tahun depan, 2 tahun yang akan datang, atau 10 tahun yang akan datang, atau 20 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, kita tidak mengetahuinya. Tetapi sebenarnya juga sudah dipastikan waktu tibanya kematian itu yang disebut dengan ajal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun kematian ini sesuatu hal yang pasti, tetapi banyak orang yang lupa dengan kematian ini. Banyak orang yang merasa bahwa dirinya akan hidup selamanya. Banyak orang yang merasa bahwa dirinya nggak akan mati. Padahal kematian ini sesuatu yang nyata adanya dan akan dialami oleh setiap orang. Tetapi ironisnya apa? Banyak orang yang tidak mengingat kematian ini, sehingga sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa mengingat kematian, karena kematian itu perlu untuk diingat agar kita mau bersiap-siap dalam menghadapinya. Sesuatu yang pasti adanya, waktunya juga sudah ditetapkan. Kemudian banyak orang yang melupakannya sehingga dia tidak mempersiapkan diri dalam menghadapinya. Sehingga Nabi kemudian diantaranya memerintahkan kita untuk banyak mengingat kematian. Aktsiru min hadhimil ladzat, perbanyaklah untuk mengingat sesuatu yang bisa untuk menghancurkan kelezatan, yaitu mati. Perbanyaklah.
Bahkan kita juga diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah untuk berziarah kubur. Nah, untuk berziarah kubur dengan manfaat dari ziarah kubur itu bisa mengingat kematian. Zuru al-qubura fa innaha tudzakirukumul maut. Dalam hadis riwayat yang lain, tudzakirukumul akhirah. Berziarah kuburlah kalian, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian terhadap kematian. Kalau kita berada di kuburan sedang berziarah, tentunya kita akan ingat kematian. Kita pasti akan mengingat bahwa kita nanti akan mati sebagaimana orang yang kita ziarahi. Sebagaimana orang yang berada di depan kita yang sudah meninggal dunia, kita menziarahinya, nanti kita juga akan mengalami hal yang sama seperti orang yang kita ziarahi. Kita akan mengingat kematian itu, sehingga dengan mengingatnya maka kita akan bersegera untuk berbekal. Bersegera untuk berbekal diri, memperkuat ilmu agama, memperkuat pengamalan terhadap ilmu agama, sehingga kita akan mendapatkan keselamatan nanti setelah kematian kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penyebab dari lupanya banyak orang terhadap kematian itu ya tulul amal, seperti yang kemarin sudah kita jelaskan. Tulul amal, panjang angan-angannya, banyak harapannya. Dia berharap memiliki ini, memiliki itu. Dia berharap memiliki harta yang banyak, yang melimpah. Harapan-harapan duniawi tersebutlah yang kemudian menjadikan sebagian besar orang itu lupa dengan kematian yang sudah pasti adanya dan sudah dijadwalkan waktunya, sudah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita katakan bahwa kematian tadi sesuatu yang hak dan akan dialami oleh setiap setiap makhluk yang bernyawa. Termasuk di sini binatang. Binatang itu juga akan mati. Kemudian para malaikat, mereka juga bernyawa, mereka juga akan mati. Seluruh para malaikat akan mati, seluruh manusia akan mati, seluruh binatang akan mati. Kalau tumbuh-tumbuhan itu tidak bernyawa. Sesungguhnya bahasanya itu bukan mati. Meskipun kita dalam sehari-hari mengatakan pohonnya mati. Tetapi pohon itu bukan makhluk yang hidup dengan pengertian memiliki ruh, tidak. Sehingga tidak dikatakan bahwa tumbuh-tumbuhan itu memiliki ruh yang kemudian bisa dicabut ruhnya dan mati. Enggak. Tetapi binatang, sampai binatang kutu misalnya, yang paling kecil itu juga memiliki nyawa, dan itu jika dicabut ruhnya dia akan mati. Kalau seseorang misalnya membunuh kutu atau membunuh semut, maka ketika semut itu mati karena dibunuh oleh kita, maka itu adalah nyawanya atau ruhnya telah dicabut oleh malaikat Azrail. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali, kita katakan tadi, kecuali sebagian makhluk yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan abadi. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki makhluk itu abadi selamanya. Yaitu yang terkait dengan masalah surga dan neraka. Kita tahu dan disebutkan dalam nas-nas Al-Quran dan hadis bahwa surga itu abadi dan neraka itu abadi. Dan kita juga telah jelaskan bahwa surga itu sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah. Neraka itu juga sudah diciptakan oleh Allah. Itu keyakinan kita. Karena itu
sekarang sudah ada surga dan neraka itu. Dan kita juga telah jelaskan bahwa atapnya surga itu adalah arsy. Atapnya surga itu adalah arsy. Dan kita juga mengetahui bahwa arsy itu ada malaikat yang memikulnya, namanya malaikat hamalatul arsy. Kita juga telah terangkan bahwa di dalam surga itu ada al-hurul 'ain, ada bidadari. Di dalam surga itu juga ada al-wildan al-mukhalladun, makhluk Allah yang bernama al-wildan al-mukhalladun yang diciptakan oleh Allah. Tugasnya adalah untuk membantu sebagai pembantu umat Islam yang berada di dalam surga. Demikian juga neraka, kita mengetahui bahwa neraka ini juga sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ada dan letaknya ada di bawah bumi yang ketujuh, tidak menempel dengan bumi yang ketujuh. Bahwa selain api, di dalam neraka itu ada ular neraka, ada kalajengking neraka dan sebagainya, binatang-binatang buas yang ada di dalam neraka, yang juga telah ada di dalam neraka itu. Maka para ulama menjelaskan bahwa di antara makhluk bernyawa yang tidak akan mengalami kematian, yang pertama adalah malaikat hamalatul arsy. Malaikat hamalatul arsy, malaikat yang memikul arsy, yang menjadi atapnya surga. Bagaimana jika malaikat hamalatul arsy mati? Bisa jatuh arsy-nya ke bawah. Maka malaikat hamalatul arsy itu tidak akan mengalami kematian. Meskipun malaikat hamalatul arsy itu memiliki nyawa, dia bernyawa, semua para malaikat bernyawa, tetapi dia tidak mati. Yang sangat besar malaikat hamalatul arsy itu di dunia ini ada 4, dan nanti pada hari kiamat malaikat hamalatul arsy itu ada 8. Mereka tidak mengalami kematian. Kemudian makhluk yang juga bernyawa yang tidak akan mengalami kematian lagi adalah bidadari, al-hurul 'ain yang ada di dalam surga, yang akan diperuntukkan untuk umat Islam dari kalangan laki-laki di dalam surga, selain istri-istri mereka dari bangsa manusia. Mereka sudah ada di dalam surga dan mereka tidak akan mengalami kematian. Meskipun mereka bukan manusia dan mereka juga bernyawa, tetapi mereka akan abadi, tidak akan mengalami kematian. Kemudian selanjutnya adalah al-wildan al-mukhalladun. Al-wildan al-mukhalladun itu juga makhluk, bukan manusia, bukan jin, dan juga bukan malaikat, tetapi makhluk yang Allah ciptakan secara khusus untuk sebagai pembantu-pembantu penduduk surga. Mereka juga bernyawa, al-wildan al-mukhalladun, mereka bernyawa dan mereka juga sudah ada di dalam surga. Al-wildan al-mukhalladun tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, bahwa mereka itu adalah anak-anak kecil yang mati sebelum balik, nanti akan menjadi al-wildan al-mukhalladun, pembantu penduduk surga. Itu tidak benar. Al-wildan al-mukhalladun itu adalah sebutan untuk makhluk bukan dari jenis manusia, tetapi ya al-wildan al-mukhalladun namanya, yang mereka diciptakan oleh Allah untuk menjadi para pembantu ahli surga, penduduk surga, yaitu umat Islam yang ada di dalam surga. Mereka akan abadi di dalam surga dan mereka tidak akan mengalami kematian. Sekarang sudah hidup dan mereka tidak akan mengalami kematian.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara makhluk hidup yang lainnya yang tidak akan mengalami kematian adalah ularnya neraka dan kalajengkingnya neraka. Itu juga tidak akan mati. Dia sekarang sudah ada di dalam neraka dan dia tidak akan mati. Kalau ular dunia akan mati. Kalajengking dunia sudah banyak yang mati dan akan mati seluruhnya. Tetapi ular yang ada di dalam neraka, kalajengking yang ada di dalam neraka itu juga dikehendaki abadi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengalami kematian. Itu di antara beberapa hal yang mereka itu adalah makhluk bernyawa, tetapi mereka tidak akan mengalami kematian. Tetapi kaidah umumnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap sesuatu yang bernyawa maka semuanya merasakan kematian. Termasuk kita semuanya. Ini nggak ada pengecualian untuk kita. Nggak ada dalam Al-Quran disebutkan kecuali si fulan nggak akan mati, nggak ada. Sampai mereka yang umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti juga akan mati. Nabi Isa alaihi salam yang sekarang beliau masih hidup, tinggal di atas langit yang kedua, di akhir zaman beliau akan wafat. Nabi Khadir alaihi salam yang diberikan umur yang panjang sejak sebelum Nabi Musa alaihi salam sampai sekarang Nabi Khadir masih hidup, nanti pada akhirnya juga akan mati. Iblis laknatullah alaih yang sudah diciptakan dan hidup sebelum Nabi Adam alaihi salam, karena jenis manusia itu adalah jenis makhluk namanya manusia, itu adalah yang terakhir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jin Iblis sudah diciptakan sebelum Nabi Adam alaihi salam. Sebelum itu Iblis laknatullah alaih sudah hidup. Dan sampai sekarang Iblis masih hidup. Tetapi pada akhirnya nanti pada hari kiamat Iblis akan mati juga. Iblis akan mati. Dajjal juga akan mati. Semua yang hidup bernyawa akan mati, termasuk mereka yang diberikan umur yang panjang. Hadirin rahimakumullah. Bahkan termasuk Azrail, Rasulul Maut, Malakul Maut, malaikat pencabut nyawa, malaikat kematian, ini juga akan mati. Nah, tetapi bukan berarti bahwa Malakul Maut Azrail kemudian mencabut nyawanya sendiri, dicabut sendiri. Bukan. Nah, seperti yang dikatakan oleh sebagian orang. Tetapi Malakul Maut Azrail itu mati biqudratillah. Allah mematikannya biqudratillahi ta'ala. Nah, sehingga Azrail setelah mencabut nyawa seluruh makhluk, kemudian malaikat Azrail itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, bahwa ada sebagian makhluk bernyawa yang dikecualikan dari kematian itu juga disebutkan di dalam Al-Quran. Ayat yang tadi kita sebut pertama itu bersifat umum, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang seakan-akan menjelaskan nggak ada pengecualian bahwa semua yang bernyawa itu akan mati. Tetapi ada ayat yang lain yang mengecualikan dari keumuman ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Wa nufikha fis suri, ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, tiupan pertama sangkakala itu fasa'iqa,
man fis samawati wa man fil ardi, maka matilah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Nah, semua yang ada di langit yang 7, siapa yang ada di langit yang 7? Para malaikat. Nah, para malaikat ini juga, ayat ini menjadi dalil bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya tidak boleh dikatakan bahwa Allah itu ada di langit. Kalau orang Wahabi, sebagian mereka mengatakan bahwa Allah itu tinggal di langit, terus apakah menurut mereka Allah juga mati ketika sangkakala ditiupkan pada pada nafkhah ula, pada hari kiamat? Karena ayatnya mengatakan wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati. Ketika sangkakala itu ditiup oleh malaikat Israfil, maka yang ada di langit itu akan mati. Jika orang Wahabi mengatakan bahwa Allah itu ada di langit, berarti menurut mereka Allah itu mati ketika pada hari kiamat. Dan ketika mereka mengatakan bahwa di langit yang dimaksud bukan Allah tetapi malaikat, maka berarti mereka telah menyerupakan, mengakui bahwa malaikat itu ahlus sama, penduduk langit, dan dengan begitu mereka telah menyerupakan Allah dengan para malaikat. Nah, maka ayat ini juga menjadi dalil bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah itu bukan sakinus sama, Allah itu bukan penduduk langit. Allah itu tidak bertempat tinggal di langit, tetapi kita Ahlus Sunnah menegaskan Allah mawjudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa di saat sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil pada hari kiamat, tiupan yang pertama, maka seluruh yang ada di langit, yaitu para malaikat, semuanya mati. Wa ma fil ardi, dan orang yang ada di bumi, yang ada di bumi seperti manusia, seluruh binatang, kemudian juga para jin juga bernyawa, mereka juga mati pada hari itu. Jadi semua yang di langit dan semua yang di bumi, semua akan mengalami kematian di saat itu. Nah, sebelumnya ketika ajalnya sudah tiba, orang, manusia, dan binatang dan jin mati. Tetapi pada saat sangkakala ditiupkan, maka seluruhnya secara serentak mereka mengalami kematian. Dan tidak ada yang hidup kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, illa masya Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk hidup. Maka mereka tetap hidup seperti yang tadi sudah kita sebutkan beberapa contoh makhluk yang bernyawa tetapi mereka dikecualikan dari kematian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa malakul maut, meyakini bahwa Rasulul Maut, di sini istilahnya Rasulul Maut, atau kita biasa menyebutnya malakul maut, malaikat kematian, atau disebut sebagai malaikat pencabut nyawa. Kalau dalam bahasa yang lebih sering kita sebut di Indonesia, malaikat yang tugasnya qabdur ruh, yaitu mencabut nyawa makhluk yang hidup, yang bernyawa, namanya adalah Azrail. Namanya adalah Azrail. Sebagian orang menyebutnya dengan kasrah, Izrail. Yang pas adalah Azrail dengan fathah, Azrail. Itu adalah nama malakul maut. Orang-orang Wahabi
pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka mengingkari nama malakul maut dengan Azrail. Mereka mengatakan nggak ada dalam Al-Quran yang menyebut Azrail. Mereka mengatakan nggak ada dalam hadis yang menyebut bahwa malakul maut namanya Azrail. Karena itu jangan kamu katakan, kata orang Wahabi, bahwa malakul maut, malaikat kematian namanya Azrail. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah telah bersepakat, telah ada ijma' dari seluruh umat Islam bahwasanya nama malakul maut itu adalah Azrail. Karena didasarkan kepada asar yang telah dikemukakan oleh para ulama. Di antaranya disebutkan oleh Al-Hafidh As-Suyuti dalam syarah Sahih Muslim. Beliau memiliki kitab penjelasan terhadap Sahih Muslim. Beliau menyebutkan dalam kitab itu warada fi atharin an Wahbin ismuhu Azrail. Beliau mengatakan telah ada dalam asar dari Wahab ibn Munabbih bahwasanya nama malaikat kematian itu adalah Azrail. Demikian juga Fakhruddin Ar-Razi, salah satu ulama ahli sunnah wal jamaah yang ahli dalam bidang tafsir, yang memiliki kitab tafsir yang sangat terkenal. Beliau mengatakan dalam kitab tafsirnya, wa thabata bil khabari anna Azraila huwa malakul maut. Beliau mengatakan telah sabit berdasarkan khabar artinya berdasarkan hadis. Apakah hadis itu bisa apa? Hadis itu kan yang disandarkan kepada Nabi ataupun kepada para sahabat atau kepada tabi'in. Sehingga ada namanya marfu', ada namanya mauquf, ada apalagi yang satu itu yang itu juga disebut sebagai hadis. Jadi telah sabit berdasarkan khabar bahwa Azrail itu adalah malakul maut, malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa, malaikat kematian. Al-Munawi dalam kitab Faidul Kabir, beliau juga mengatakan wa thabata anna Azrail alaihi salam malakul maut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malakul maut Azrail adalah salah satu dari pembesar para malaikat. Salah satu dari para pemimpin para malaikat. Salah satu dari para malaikat yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi indallah. Sehingga tidak boleh mencaci atau mencela malaikat Azrail. Karena beliau, malaikat Azrail, adalah malaikat yang mulia indallah. Waliyun min awliyaillah, dari kalangan para malaikat. Mereka semua para malaikat adalah auliaullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan pada nazam berikutnya. Wa mayyitun bi umrihi mayyuqtalu wa ghairu hadza batilun la yuqbalu. Orang mati itu berdasarkan umurnya yang sudah ditetapkan oleh Allah. Artinya berdasarkan ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jika sudah datang ajal seseorang, maka seseorang itu akan mati. Adapun penyebab kematian seseorang itu bisa bermacam-macam. Penyebab kematian seseorang itu bisa bermacam-macam. Ada orang mati karena sakit jantung. Ada orang mati karena sakit paru-paru. Ada seseorang mati karena kena COVID-19. Ada orang mati karena stroke. Ada orang mati karena kecelakaan. Ada orang mati karena dibunuh
Ada orang mati karena disantet oleh orang lain, ada orang mati karena kena sihir, ada orang mati karena kepleset, ada orang mati karena tidur nggak bangun lagi, ada orang mati dalam keadaan sehat, dalam keadaan sehat. Ada orang mati sedang membaca Al-Quran, ada orang mati dia sedang sholat, ada orang yang mati dia sedang main voli, ada orang mati dia sedang berjoget di diskotik, ada orang mati dalam keadaan dia masih sehat. Nah, kenapa dia mati? Karena ajalnya sudah tiba. Nah, karena ajalnya sudah tiba. Waktu berakhirnya, waktu kematian dia yang telah ditetapkan oleh Allah pada azal sudah tiba saatnya. Karena itu tidak ada istilahnya mendahului ajal. Tidak ada istilah orang itu mati mendahului ajal. Makanya di sini disebutkan khusus yang man yuqtalu, orang yang dibunuh. Karena sebagian orang mengatakan kalau ada orang dibunuh oleh orang lain itu berarti mendahului ajalnya. Sebenarnya belum waktunya, dia sudah membunuhnya. Dia mengatakan itu sebenarnya ya mestinya umurnya kan 60 tahun, tapi karena dibunuh jadinya mati sekarang. Enggak, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Dibunuh itu hanyalah sebab. Tetapi ajal dia memang datang, sudah datang pada saat yang tepat sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seseorang misalnya melakukan bunuh diri, itu bukan mendahulukan ajal, tetapi memang ajalnya sudah sampai, caranya atau sebabnya itu adalah dengan bunuh diri dan seterusnya. Bisa difahami? Nah, jadi di sini mu'allif rahimahullahu ta'ala ingin menegaskan bahwa orang yang mati karena dibunuh, apalagi yang tidak dibunuh, itu sama-sama mengalami kematian karena ajalnya sudah tiba. Karena waktu kematian dia yang telah ditetapkan oleh Allah pada azal itu sudah tiba, maka dia akan mengalami kematian. Bisa difahami? Nah, ini penting karena ada bahasa-bahasa orang awam, apalagi bagi mereka yang tidak sabar dengan kematian dari salah seorang anggota keluarganya yang dibunuh, yang menjadi korban pembunuhan atau korban kecelakaan misalnya, kemudian dia nggak terima, nggak bisa bersabar atas kematian keluarganya dengan alasan bahwa dia mati itu sebelum datang ajalnya, tetapi orang sudah mendahuluinya, membunuhnya sehingga ajalnya datang lebih cepat dari yang seharusnya. Mestinya nggak seperti itu, tetapi kita katakan bahwa sebab bisa bermacam-macam, tetapi ajal itu sudah ditentukan oleh Allah, waktunya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, musim Covid kemarin banyak yang meninggal dunia karena bukan berarti maju dari ajalnya, tidak, tetapi mereka memang telah ditakdirkan oleh Allah mati dengan sebab penyakit COVID-19 itu. Apabila ajal seseorang yang telah ditetapkan oleh Allah ini telah tiba, maka tidak bisa untuk dimajukan dan juga tidak bisa untuk dimundurkan. Nggak bisa dimajukan meski hanya 1 detik, tidak bisa diundurkan meski hanya 1 detik. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ
la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal seseorang itu telah datang, fa idza jaa ajaluhum, ketika sebelumnya walikulli ummatin ajal, setiap orang itu memiliki ajal, artinya dia memiliki waktu kematian yang sudah ditetapkan oleh Allah. Fa idza jaa ajaluhum, ketika ajal mereka itu telah datang, la yastakhiruna sa'atan, maka itu tidak akan bisa diakhirkan meskipun hanya satu saat, sesaat. Meskipun hanya sesaat tidak bisa untuk diakhirkan. Meskipun hanya 1 jam, meskipun hanya 1 menit, meskipun hanya 1 detik, tidak bisa diakhirkan. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan meskipun hanya sesaat saja. Meskipun ribuan dokter spesialis misalnya telah berusaha menyelamatkan nyawa seseorang, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Mereka nggak akan mampu untuk menolak datangnya malakul maut Azrail yang melaksanakan perintah Allah mencabut nyawanya pada ajal yang telah ditentukan. Nggak akan bisa menghalang-halanginya. Meskipun kita takut terhadap malakul maut Azrail dan kita ingin lari darinya, karena sebagian orang ada yang betul-betul takut kepada kematian. Kita juga takut. Kita semua yang hadir di sini saya rasa juga takut dengan kematian. Setiap orang takut mati. Itu sesuatu yang tabi'i, sesuatu yang alami. Orang yang sehat takut mati, orang yang sakit juga takut mati. Itu sesuatu yang alamiah. Sesuatu yang alamiah, bukan hanya orang biasa yang takut mati. Kiai pun juga takut mati, orang soleh juga takut mati. Itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang bersifat alamiah, manusiawi. Takut terhadap kematian. Tetapi kematian itu adalah pasti akan datang sesuai dengan waktunya. Seseorang yang takut terhadap kematian, kemudian dia berusaha semaksimal mungkin untuk tetap hidup dengan cara olahraga, minum vitamin, makanannya yang bergizi, setiap hari periksa dokter misalnya, ada dokter pribadi di sampingnya misalnya. Mati juga kalau sudah datang ajalnya, maka dia akan mati. Nggak bisa menghalangi datangnya kematian itu. Ini sesuatu hal yang pasti. Nggak bisa diundurkan, nggak bisa dimajukan. Tetapi bukan berarti kemudian kita tidak menjaga kesehatan. Ini adalah salah satu sabab musabab. Karena kematian itu ada sebagian kematian itu ada penyebab-penyebabnya. Karena itulah kita tetap kita berusaha menjaga kesehatan kita semampunya, bukan kemudian juga berlebihan. Karena kematian adalah sesuatu hal yang memang tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundurkan. Ada kisah pada masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada seorang laki-laki, atau ketika itu ada malakul maut Azrail datang kepada Nabi Sulaiman, merubah wujudnya menjadi wujud manusia sehingga bisa dilihat. Datang kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada waktu itu ada seorang laki-laki yang berada di sana, itu dilirik sama malaikat Azrail. Orang itu nggak tahu ini kok orang ini serem, terus melirik ke arah dia. Diperhatikan orang ini. Sehingga orang laki-laki ini menjadi takut. Siapa orang ini kok melirik dia? Ada apa? Setelah malakul maut Azrail ini pergi, kemudian laki-laki ini datang kepada Nabi Sulaiman, mengatakan, wahai Nabi Sulaiman,
siapa tadi orang itu? Kok memperhatikan saya, melirik saya? Orangnya, dia takut terhadap orang itu. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam menjelaskan, itu adalah Azrail, malakul maut. Kemudian laki-laki ini tambah takut, wah gimana ini? Gimana ini? Dia takut kalau mati segera. Karena apa? Ada isyarat malakul maut, Azrail sudah melirik dia, sudah memperhatikan dia, tanda-tanda nyawa dia akan dicabut. Kemudian laki-laki ini mengatakan kepada Nabi Sulaiman salah satu mukjizatnya, beliau bisa menguasai angin. Beliau bisa menguasai angin. Maka minta tolong kepada Nabi Sulaiman, saya ingin lari, ingin pergi yang jauh, biar malakul maut tidak bisa mendatangi saya. Maka dibantulah oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya udah, dipanggil angin, kemudian diperintahkan untuk membawa laki-laki ini pergi yang jauh ke daerah India, pergi jauh. Sampai di sana sudah ada malakul maut, sudah ada malaikat Azrail di situ dan mencabut nyawanya. Dia mati di India. Kemudian malakul maut ini datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Datang lagi. Saya tadi heran ketika ditanya. Tadi saya itu heran, saya awasi dia di sini heran. Karena lihat dalam catatan orang ini matinya ada di India, tetapi kok masih di sini. Itulah makanya dia diperhatikan, orang ini kok ada di sini. Harusnya dia sebentar lagi mati ada di India, tapi ini masih jauh tempatnya, kok dia ada di sini, gimana ini? Harusnya kan seperti yang tertulis dan diperintahkan, malaikat Azrail harus mencabutnya sebentar lagi, beberapa detik lagi di India, tapi orangnya masih berada di negara lain yang jauh. Nabi Sulaiman alaihissalam di daerah Palestina, sementara takdir dia, ajal dia ada di India. Makanya malaikat Azrail mandang orang ini kok masih di sini, orang ini harusnya sudah ada di India, tapi masih di sini. Ternyata dengan kehendak Allah, orang ini minta Nabi Sulaiman untuk menghindarkan dia dari malakul maut, tetapi justru disitulah ajal dia. Ini menunjukkan apa? Nggak bisa diundurkan. Orang seberapapun kita lari dari kematian, kita tidak akan bisa menghindarinya. Ada sebagian orang naik sepeda motor lirih sekali, hati-hati biar nggak kecelakaan. Ternyata ditabrak dari belakang oleh orang sehingga dia mati. Ada saja sudah dia mau menyeberang sudah tengok. Ternyata ketabrak juga, itu juga ada. Artinya apa? Ya memang sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dihindari. Ajal tidak bisa dihindari oleh seseorang. Nah, di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul, katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian itu lari darinya, yang kalian itu melarikan diri darinya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu pasti akan menemui kalian. Sehebat apapun kita melarikan diri dari kematian, kematian tetap akan menemui kita pada ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu hadza batilun la yuqbalu. Selain ini, selain keyakinan ini, maka itu keyakinan yang batil yang tidak diterima. Kalau ada seseorang mengatakan bahwa ajal seseorang itu bisa dimajukan, bisa dimundurkan. Kalau ada seseorang berkeyakinan bahwa dia mati sebelum ajalnya, maka ini adalah keyakinan batil
yang bertentangan dengan Al-Quran, yang tidak boleh diyakini, yang tidak bisa diterima. Nah, keyakinan bahwa bisa saja seseorang itu mati sebelum ajalnya, itu adalah keyakinan sebagian orang Mu'tazilah. Keyakinan sebagian Mu'tazilah mengatakan bahwa kematian bisa terjadi sebelum tiba ajalnya. Ini sesuatu yang tidak benar. Yang benar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kematian itu terjadi sesuai dengan ajalnya. Jika ajal telah tiba, maka seseorang akan mati bagaimanapun penyebabnya, apapun penyebabnya, itu adalah mati karena ajalnya telah tiba. Jadi kalau ada orang misalnya bunuh diri, memang itu ajalnya sudah tiba. Ada seseorang misalnya dibunuh, memang ajalnya sudah tiba, makanya dia mati. Banyak orang yang diusahakan untuk dibunuh sampai berdarah-darah, sampai terluka parah, tapi tetap hidup. Kenapa? Ajalnya belum tiba. Nah, ada orang yang kecelakaan dengan kecelakaan yang hebat. Semua orang yang ada di dalamnya meninggal dunia, tetapi dia hidup. Kenapa? Karena ajalnya belum tiba. Sementara yang lainnya ajalnya sudah tiba. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita semuanya diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.